Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan minal niyati wa jalalaniyati salihah, amma ba'du. Al-Mukarram wal-Muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau, baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap para hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada subuh kali ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kemudahan sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh saat ini dengan berjamaah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa terus melaksanakan daripada salat-salat fardu yang lainnya, duhur, asar, maghrib dan isya dengan berjamaah, insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam mengingatkan ataupun menyampaikan kebaikan itu adalah suatu kebaikan. Tapi di balik kita menyampaikan kebaikan ada akhlaknya, ada adabnya yang kadang-kadang sering kita lupakan. Dan ini berkaitan masalah hati. Mengingatkan seseorang itu tidak selalu dituntut menyampaikannya harus dengan bahasa yang bagus. Tidak selalu dituntut menyampaikannya harus dengan menyentuh daripada hati seorang tersebut. Tetapi akhlak, adab yang sangat ditekankan tatkala kita menyampaikan kebaikan itu adalah jangan pernah kita merasa diri kita lebih baik tatkala menyampaikan kebaikan tersebut. Jangan sampai kita menyampaikan kebaikan kita merasa orang yang kita ingatkan ini adalah orang yang hina, orang yang rendah. Nah, ini perlu kita jaga. Karena hakikat kita menyampaikan kebaikan itu adalah kebaikan. Maka jangan kotori kebaikan tersebut dengan kita merasa diri kita lebih baik tatkala menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Apalagi kita merasa orang yang kita ingatkan ini adalah orang yang hina, orang yang ahli maksiat. Walaupun dia ini adalah orang yang tidak baik, tetap jangan pernah kita merasa diri kita lebih baik. Karena sesuatu yang kita sampaikan apabila ingin ke hati seorang itu masuk kepadanya, maka hati kita harus dibersihkan terlebih dahulu. Kita harus merasa bahwasanya saya ini juga orang yang tidak baik. Saya adalah orang-orang bukan termasuk orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus merendahkan diri kita. Jangan seperti sebagian orang mengingatkan orang lain dia merasa dirinya adalah orang baik. Dan orang yang diingatkan ini adalah orang yang tidak baik. Nah, ini yang perlu kita hilangkan. Jangan pernah sekalipun kita merasa diri kita lebih baik tatkala kita mengingatkan orang lain. Sampai diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang cerita seorang kiai, seorang ulama yang bertemu dengan preman pasar. Dalam cerita ini kiai hidupnya itu di atas. Artinya dia itu hidupnya itu khalwah. Khalwah itu menjauh dari manusia untuk ibadah. Sedangkan di bawah ini ada preman pasar. Preman pasar ini ya sebagaimana orang yang tidak baik, suka bermaksiat, melakukan kejelekan dengan macam-macamnya yang namanya maksiat demi maksiat. Allah takdirkan dua orang ini bertemu. Ini ulama
turun dari atas ingin ke bawah, kemudian ini preman pasar dari bawah ingin ke atas. Allah pertemukan. Apa yang terjadi? Ini preman pasar, si ahli maksiat melihat seorang ulama merendah dirinya. Ya Allah, seorang ulama. Ya Allah, orang yang soleh. Ya Allah, orang yang baik. Siapalah saya ini, si ahli maksiat yang selalu melakukan kejelekan demi kejelekan. Dia merasa bahwasanya dirinya itu di dalam titik yang terendah dan memuliakan ulama tersebut. Tapi kebalikannya, si ulama ini melihat si preman pasar ini, si ahli maksiat ini mengatakan dalam hatinya, preman pasar, tidak pernah sholat, tidak pernah berpuasa di bulan Ramadan, hidupnya penuh dengan maksiat, calon-calon penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti saya, ahli ibadah, orang yang selalu melakukan kebaikan. Tatkala sudah merasa seperti itu, akhirnya Allah Subhanahu wa taala melihat, kata Rasulullah SAW, ke hati daripada ulama tersebut yang memiliki hati yang tidak baik. Akhirnya dicabut makom daripada ulama tersebut, diberikan kepada preman pasar yang tatkala itu dia merasa dirinya adalah orang yang rendah dan memuliakan seorang ulama tersebut. Kemudian di dalam perjalanan keduanya, dalam cerita terjadi bencana sampai akhirnya keduanya meninggal dunia. Si ulama dimasukkan ke neraka oleh Allah karena dia merasa dirinya lebih baik daripada si preman pasar. Kemudian si preman pasar dinaikkan makamnya oleh Allah dan dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam cerita ini jangan sampai kita merasa diri kita lebih baik tatkala ingin mengingatkan orang lain. Karena Imam Ghazali mengatakan kita tidak boleh merasa diri kita lebih baik daripada orang lain, apalagi tatkala akan mengingatkan orang lain akan kebaikan. Kenapa? Kata Imam Ghazali, karena kita tidak tahu bagaimana akhir kehidupan kita. Saat ini mungkin kita bisa berbuat kebaikan. Saat ini mungkin kita bisa menghiasi hidup kita dengan sholat berjamaah, hadir majelis taklim, berzikir, tapi kita tidak tahu bagaimana akhir kehidupan kita. Bahkan kita pun tidak boleh menghina orang kafir. Bukan hanya orang maksiat, orang kafir pun tidak boleh kita hina. Kenapa? Karena kita tidak tahu bagaimana akhir daripada kehidupan kita. Sehingga tatkala kita ingin mengingatkan kebaikan, maka tolong jangan pernah merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Tapi hadirkan dalam diri kita bahwasanya kita memiliki kewajiban untuk mengingatkan orang lain, dan jangan merasa orang yang kita ingatkan ini adalah orang yang rendah dan kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan kepada kita untuk saling mengingatkan karena Allah, dan mudah-mudahan kita pun selalu dijaga hatinya oleh Allah. Tatkala mengingatkan orang lain, jangan pernah kita merasa diri lebih mulia daripada orang lain, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa diamalkan oleh orang lain. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.